Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yeah. Oke, meskipun sudah siang, semangatnya harus selalu semangat. Oke. Boleh? Mas. Oh ya, sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan diikuti berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aditu billahi wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Duduk istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Yun absen dulu. Alfa Mas Fali? Hadir. Oke. Alisa Hidayatus? Hadir. Angger Keno Alvaro? Hadir. Aura Nabila? Oh, sakit ya? Oke. Ayu Syifa? Oke. Hadir. Kemudian Danis Fatul? Oke. Eka Firnanda? Hagia Putri Perdana? Oke, hadir. Kemudian Marvel Ragil? Muhammad Zaki Ramadan? Hadir. Kemudian Olivia Anggita Dewi? Restu Rilis? Rifki Dwi? Safira Danisa? Sandi Yulianto? Oke, yang nggak hadir berarti di sini 4 ya, berarti jumlahnya 28. Oke, yang 4 ini sakit dari kemarin gitu. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, coba sekarang dicek bawah mejanya masing-masing ada sampah apa tidak. Bisa bersih semua. Oke. Di selorokannya ada sampah enggak? Dicek, ayo dicek. Bersih selorokannya? Oke. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Sekarang coba seragamnya yang belum rapi, coba dirapikan dulu. Ayo, yang masih kurang rapi, bajunya yang belum dimasukkan dulu. Biar ganteng, biar cantik semua. Oke, udah? Sip. Kalau udah rapi, udah bersih, sekarang coba dikeluarkan buku paket dan buku tulisnya. Kita mulai pembelajaran. Sudah dikeluarkan bukunya semua? Sampun. Minggu yang lalu kita belajar mengenai apa, nak? Mengenai norma. Kira-kira masih ingat gak sih apa sih norma itu? Apa sih norma itu? Yang bisa angkat tangan, ayo. Norma adalah aturan yang terdapat di dalam kehidupan di masyarakat. Norma adalah aturan-aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pinter. Ada yang masih ingat mungkin? Angkat tangan yang bisa apa sih norma itu? Oke, silakan kelompok satu lagi. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Pinter, beli pos buat 2 teman kalian.
Jadi masih ingat ya pelajaran kita yang minggu lalu mengenai norma dan undang-undang dasar. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk di bab yang selanjutnya, yaitu mengenai kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Nah, Bu Yuyun tanya di sini, bukunya kemarin materinya sampun dibaca apa dereng? Oke, pinter. Jadi harus dibaca di rumah ya, malamnya ya. Oke, biar kita lebih semangat lagi dalam belajar, sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Karena materi kita adalah mengenai kesatuan, ya, persatuan, maka kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal ya semua ya? Oke, yang semangat, yang bareng. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Lagi. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, cukup. Lebih semangat nggak? Semangat ya. Oke. Di sini Bu Yuyun punya gambar. Nah, ini gambar apakah? Gambar peta Indonesia. Nah, kalau kalian amati gambar peta Indonesia ini, ada apa saja kira-kira menurut sampean? Ada Pulau Jawa, terus ada lautan, terus ada Pulau Kalimantan, terus apa lagi? Papua, Sulawesi, terus Sumatera. Ada apa lagi nih? Ada batas wilayah. Ya, jadi ini adalah gambaran wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dan wilayah kita tentunya punya batas-batas wilayah, baik berupa batas daratan, lautan, maupun udara. Oke, yang pernah kalian kunjungi yang paling jauh pulau apa? Bali. Pulau Bali, apa lagi? Madura, yang sebelah sini. Pernah berkunjung kemana? Kemana? Kalimantan. Apa yang sebelah sana? Pernah berkunjung kemana? Sulawesi. Ternyata jauh-jauh ya. Oke, mungkin kalau liburan bisa mengeksplor lagi ya pulau-pulau di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kita hari ini tuh berdiskusi ya melalui model pembelajaran kooperatif tipe to stay. Jadi 2 bertamu dan 2 tinggal di kelompoknya. Nah, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan baik. Kemudian kalian diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah Indonesia dengan baik. Kemudian yang ketiga,
kalian juga diharapkan mampu mendeskripsikan persatuan dan kesatuan Indonesia dengan baik. Nah, kemudian Bu Yuyun punya pertanyaan di sini ya. Jadi yang bisa langsung angkat tangan, nggih. Yang bisa ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang kalian ketahui tentang wilayah Indonesia? Apa yang kalian ketahui tentang wilayah Indonesia? Yang bisa? Oke, Mas Marvel, silakan. Menjadi tempat atau wilayah Indonesia dengan menjumpai wilayah kekuasaan Oke, wilayah adalah tempat ya, tempat ibaratnya tempat tinggal kita. Ketika zaman Majapahit, ya, wilayah Indonesia itu sangat luas sekali, bahkan sampai ke wilayah luar negeri. Ya, ada lagi yang berpendapat lain selain Mas Marvel? Ayo ya bisa. Apa yang kalian ketahui tentang wilayah Indonesia? Ya, silakan Mbak Alisa. Wilayah negara Indonesia kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua. Oke, jadi wilayah kita itu letaknya di garis khatulistiwa yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Pintar, beri plus buat dua teman kalian. Oke, Bu Yuyun punya pertanyaan yang berikutnya yang mungkin belum menjawab tadi. Bisa jawab ya. Oke, yang kedua. Apa bentuk negara kita? Gampang ini. Negara Indonesia berbentuk kepulauan. Apa? Negara Indonesia berbentuk kepulauan, kesatuan dan kesatuan. Oke, negara Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk kesatuan. Pinter. Beri plus buat Mbak. Siapa namanya? Almira. Oke. Jadi bentuk negara kita adalah kesatuan. Iya. Oke. Bu Yuyun punya video yang selanjutnya. Nah, ini coba sampean amati ya dengan seksama. Videonya adalah mengenai indahnya Indonesia. Jadi kita mengeksplor wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke. Kita saksikan bersama-sama. Ini gambar apa? Candi Borobudur ya? Ini ada lautan. Wah, indah sekali ya. Ada air terjun juga. Pernah ke sana? Kemudian ada gunung ya. Ada lautan. Nah, ini wilayah perkotaan Jakarta. Ini kampung warna-warni di Malang. Pernah ke sana? Oke. Ini gedung-gedung ya. Ada Monas. Apa itu ikan? Ikan lumba-lumba, ikan pari. Nah, ini Candi Borobudur ya. Tadi yang pernah ke Bali tadi siapa tadi? Saya. Iya. Ini upacara adat. Hewan apa itu? Penyu. Kura-kura, penyu. Komodo ya. Aqua. Ini apa? Goreng apa? Kopi.
Jadi ini mengenai indahnya alam Indonesia ya. Persawahan. Bagus ya. Ada kapal-kapalnya ya. Oke, cukup ya. Jadi sampean tadi sudah melihat tayangan mengenai indahnya alam Indonesia. Jadi wilayah kita itu terdiri dari pegunungan, kemudian apa lagi? Lautan, terus persawahan, apa lagi? Perkotaan, pedesaan ya, bermacam-macam ya. Nah, menurut kalian bagaimanakah perasaan kalian misalnya kalau kalian berkunjung ke wilayah Indonesia? Misalnya ke Bali misalnya. Senang ya? Nah, misalnya sampean berkunjung ke misal tadi ada rumah warna-warni ya. Gimana perasaannya? Bahagia. Jadi video tersebut menunjukkan bahwa betapa kayanya Indonesia kita. Betapa kayanya alam Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara sebaiknya bagaimana cara menjaga kelestariannya? Dengan cara merawat, terus apa lagi? Melestarikan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan, nggak boleh buang sampah sembarangan ya, supaya alamnya tetap terjaga, tetap indah, dan sampai juga bisa menikmati keindahannya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, jadi Indonesia adalah negara kepulauan atau maritim dan negara agraris yang mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani. Kemudian, nah, terdiri dari berapa provinsi sih Indonesia ini? 37. Jadi ada 3 provinsi yang baru. Sebelumnya kan 34 ya? Nah, tahun 2022 ini ada 3 provinsi. Ada yang tahu mungkin provinsi mana yang baru ditambahkan? Provinsi Papua Selatan, kemudian Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Timur. Jadi yang 3 provinsi baru ini adalah Papua Tengah, Selatan, dan Papua Pegunungan. Jadi jumlahnya sekarang adalah 37 provinsi. Ingat-ingat ya. Oke. Dan penduduk kita jumlahnya lebih dari 240 juta jiwa. Jadi kita lumayan banyak penduduknya. Oke. Nah, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ribuan suku bangsa yang bermacam-macam. Kemudian ada agama yang berbeda-beda. Ada berapa agama? 6 agama. Dan juga ras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula dengan flora dan fauna. Hewan dan tumbuhannya yang tersebar di wilayah Indonesia juga bermacam-macam dan unik. Jadi ada yang Asiatis, ada yang peralihan, dan Australis. Jadi kalau sampean belajar IPS, nanti juga akan dipelajari mengenai flora dan fauna di Indonesia. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut mengenai unsur terbentuknya negara. Jadi, sebelum berdirinya negara, itu harus ada unsur-unsur yang dipenuhi secara de facto dan de jure. Yang pertama ada apa? Wilayah. Ibaratnya tempat tinggal kita. Kemudian ada rakyat. Kita semua termasuk dalam
Kemudian ada ya Pak Presiden ya. Ini masuk dalam de facto. Ya, sesuai dengan faktanya. Jadi harus ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Paham ya? Nah, ketambahan satu syarat lagi yang harus dipenuhi. Namanya de jure atau pengakuan dari negara lain. Jadi kalau kita sudah punya 3 syarat ini, rakyat, wilayah, sama pemerintah yang berdaulat, harus memenuhi satu lagi, yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi kita harus diakui oleh negara lain. Nah, jadi negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia adalah negara Mesir. Adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia. Ya, jadi kalau kita sudah memenuhi 4 ini, berarti sudah bisa disebut sebagai negara. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Oke, lanjut. Nah, jadi ini mengenai pembatasan wilayah Indonesia. Jadi setelah kita merdeka, kemudian pada sidang BPUPK yang kedua itu disidangkan mengenai batas wilayah Indonesia. Nah, Muhammad Yamin itu mengusulkan supaya wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mencakup Papua ditambah beberapa daerah seperti Timor Portugis, Borneo Utara itu apa? Brunei. Dan Malaya itu Malaysia. Kemudian Hatta, coba dibaca Mas, yang Hatta Mas. Hatta tidak setuju perdagangan itu wilayah Indonesia. Menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya. Ya. Kemudian yang menurut Soekarno gimana Mas? Dibaca. Soekarno sependapat dengan Yamin. Ya. Kitab negara Beragama yang ditulis MPU oleh Empu Prapanca. Kita tahu 1364. Ya. Sampai ke daerah Papua. Oke. Nah, dari perbedaan pendapat ketiga tokoh ini, Yamin, Hatta, Soekarno, akhirnya pada sidang kedua BPUPK dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan, diambillah keputusan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat bahwa wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Ini yang sudah disepakati dalam sidang BPUPKI. Nah, karena Malaysia kemudian Brunei ini adalah jajahan Inggris, mereka mendirikan negara sendiri, tidak gabung dengan Indonesia. Begitu pula dengan Timur ya, itu juga jajahan Portugis sehingga tidak gabung dengan wilayah Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Sehingga wilayah Indonesia batasnya adalah dari Sabang Merauke. Seperti itu ya sejarah singkatnya. Oke, sekarang waktunya kita berdiskusi. Jadi Bu Yuyur sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen campur ya. Nah, ada yang 5 anak, ada yang 4 anak. Oke. Karena jumlahnya 28 tadi ya. Nah, kelompok 1 ada Alfa, Alisa, Almira, Angger, Arini. Kelompok 2 ada Ayu, Askia, Azril, dan Danis. Kelompok 3 ada Dewi, Eka, Ella, Faril, dan Hadia. Kemudian kelompok 4 ada Kairani, Kirania, Marvel, dan Maulana. Kemudian kelompok 5 ada Zaki, Arka, Nurrahman, Olivia, dan Raisa. Terakhir kelompok 6 ada Restu, Rifki, Safira, Sekar, dan Sandi.
ini sudah berkelompok masing-masing ya. Nah, tiap-tiap kelompok ini nanti Bu Yuyun berikan tema diskusi yang berbeda-beda. Jadi kalian nanti berdiskusi sesuai dengan materi yang telah saya tentukan. Nah, kelompok 1 mengenai wilayah Indonesia. Kelompok 2 mengenai penetapan wilayah. Kelompok 3 mengenai kelompok 4 konsep. Kelompok 5. Kelompok 6. Jadi nanti bisa cari di Google boleh atau di buku paket juga boleh nanti materinya ya. Nah, prosedur pengerjaan tugas kelompoknya adalah nanti tema yang telah saya berikan sampean diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti saya berikan LKPD ya, tiap-tiap kelompok, dan saya berikan kertas untuk mengerjakan. Kemudian setelah selesai berdiskusi, 2 kelompok ya, masing-masing kelompok nanti tentukan 2 orang yang dikirim berkunjung ke kelompok yang lain. Paham ya? Paham ya? Jadi 2 orang misalnya Mbak Alisa sama Mas Angger nanti berkunjung ke kelompok 2. Begitu pula dengan yang lain harus menyiapkan 2 yang berkunjung ke kelompok yang lain, gitu ya. Lah yang di kelompok sisanya ngapain, Bu? Yang 3 orang sisanya sampean bertugas menerima tamu. Misal kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Nah, sing bagian di sini di kelompok asalnya menjelaskan kepada tamunya, mengenai hasil diskusinya atau ada hasil diskusi kelompoknya. Paham ya? Nah, setelah selesai nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Gitu ya? Paham semuanya? Oke. Sekarang perwakilan kelompok ke depan mengambil kertasnya dan LKPD-nya. Ambil satu, Mbak. Ambil satu-satu ya sama LKPD-nya ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sekarang silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai tema-tema yang telah saya bagikan. Waktu diskusi 10 menit cukup ya? Oke, silakan kerjakan. Oke, kelompok 3 tadi mengenai apa? Batas wilayah Indonesia. Sudah ketemu materinya? Sudah. Oke, semuanya harus kerjasama yang baik ya. Ada yang nulis, ada yang mencari, Oke, bagus, lanjutkan. Oh ya, jangan lupa diberikan nama kelompok. Misalnya kelompok 1, anggotanya siapa saja. Ya, dituliskan. Ini kelompok 5 ya. Tadi mengenai apa? Mengenai apa? Konsep negara serikat. Iya, konsep negara serikat. Materinya dicari, udah ketemu belum? Iya, dibuka buku paketnya. Semuanya harus kerjasama ya. Ini kelompok 6. Tadi mengenai apa temanya? Iya, Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Coba dicari materinya, udah ketemu belum? Udah ketemu belum? Udah. Ayo semuanya harus kerjasama. Oke, kelompok berapa ini? 4. Tadi mengenai apa?
mengenai Indonesia sebagai negara konsep Iya, konsep negara kesatuan. Ada kesulitan enggak? Mudah semua. Oke. Ada yang nulis, ada yang mencari materi ya, kerjasama yang baik ya. Oke, ini udah mulai selesai kelompok 2 ini. Cepet banget. Nanti kalau udah selesai ya, bisa digunting, terus ditempelkan di kertas manilanya ya. Dibantu ini lah ya temennya. Lem le. Ayo dibantu ayo. Ya, gimana? Yang bawa pensil warna boleh dikasih warna, malah bagus. Kelompok 1 gimana? Sampai mana? Oke, udah mulai selesai ya. Iya, ini ada gambarnya juga, malah bagus ini. Ada gambar peta Indonesianya ya. Tadi kelompok 1 mengenai apa? Oh iya, wilayah negara Indonesia ya. Bagus sekali. Ini yang di Buffalo, ditempel di sini nanti ya. Oke, agak cepat, ayo. Kurang 5 menit lagi. Ini gimana kelompok? Kelompok 4, ya. Tinggal nempel, pintar. Ada kesulitan enggak? Enggak ada ya, gampang ya. Oke, pintar. Ya, ini juga udah mulai selesai ya. Bagus sekali, warna-warnanya cantik. Ada kesulitan enggak? Enggak ada ya. Oke, bentar. Lemnya dikit aja ya, Dok ya, jangan banyak-banyak ya. Biar enggak nemblok nanti ya. Ayo kelompok 3 agak cepat. Oke, ada gambar peta Indonesia juga ini ya. Batas-batas wilayah Indonesia. Kelompok 6 gimana? Oh, bagus. Ya. Ini yang lain mungkin bisa bantu ngelem ya. Dibantu temennya ngelem ya. Mengenai persatuan dan kesatuan Indonesia. Pintar pengertiannya, terus makna persatuan. Iya. Apa lagi itu, Dok? menjadi satu kebudayaan kebersamaan dan saling melengkapi antar bangsa dengan menjaga rasa persatuan dan Iya, pintar. Ada cara mempertahankan persatuan juga ya. Bagus sekali, lengkap. Iya. Oke. Kurang 3 menit lagi ya mengerjakannya ya, agak cepat. Ini kelompok 2 udah mau selesai. Kelompok 3 baru menempel. Kelompok 1 gimana? Oke, hampir selesai. Tinggal menempel. Ya, ini dikasih lem, bisa dibantu temennya kasih lem ini biar cepat ya. Sudah ditentukan nanti yang maju siapa yang berkunjung? Siapa nanti Mbak? Siapa? Alisa sama Mas Angger. Kelompok 2 udah ditentukan 2 yang berkunjung siapa? Sinten? Mbak? Oke, Mbak Ulfa. Kelompok 3 udah ditentukan ya? Yang berkunjung siapa? Siapa? Agia sama Mbak Ella. Oke. Kelompok 4 siapa yang berkunjung nanti? Oke, Kirania sama Mbak Kairani. Kelompok 5 siapa yang berkunjung nanti?
Zaki bersama Rahman. Oke, Zaki sama Rohman ya. Kelompok 6 siapa yang berkunjung nanti? Siapa? Oke, sip. Kurang 2 menit lagi. Ayo agak cepat. 2 menit lagi. Ayo. Ayo agak cepat ya. Oke, udah selesai ini kelompok 5. Bagus sekali. Kelompok 4 masih separuh. Ayo agak cepat dibantu oleh temannya nih. Konsepnya merah-merah ini ya. Yang udah selesai berarti kelompok 5, kelompok 2, sama kelompok 1 proses. Iya. Sama kelompok 6 dah mau finish ini. Oke, kelompok 6 udah selesai ya. Bagus banget. Kelompok 6 udah selesai. Ya, bagus ya. Jadi nanti kalau udah selesai bisa ditempel di mading kelas sampean ya. Ayo yang lain agak cepet ya. Kurang 2 menit cepet. Ayo. Oke, kelompok 5 juga udah selesai ya? Tinggi sampai. Oke. Kelompok 5 juga udah selesai. Ini bagus sekali ya. Full color. Oke, kelompok 2 gimana? Udah? Oke, ada love-love-nya juga ini ya. Bagus ya, kelompok 2 juga bagus. Oke, tinggal kelompok 1, 4, terus iya, sama kelompok 5. Oh, kelompok 6, maaf. Udah, kelompok 3. Ayo. Tinggal ini aja ya. Mbak dikasih lem ini biar cepat, Mbak. Oke, kurang 1 menit lagi. Habis ini kita berkunjung ke kelompok lain. Nanti yang berkunjung 2 orang, jangan lupa membawa LKPD-nya buat mencatat hasil informasi dari kelompok lain. Oke? Oke, kita hitung mundur ya. Udah selesai semua ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, selesai. Sekarang siap-siap yang bertamu ke kelompok lain. 2 orang silakan. Ya. Jadi, perhatikan. Jadi kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, ya, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Iya. Sama kalau kelompok 4 berarti ke kelompok 5. Terus muter gitu ya. Paham, geng? Oke. Sekarang 2 orang masing-masing kelompok silahkan yang bertugas bertamu berkunjung ke kelompok lain. Waktu berkunjung hanya 3 menit. Cukup? Oke, silakan berkunjung. Oke. Yang berkunjung silakan menggali informasi. Kamu kelompok berapa? Kelompok 2, berarti kelompok 3 sana. Yang pertama dikasih duduk ya. Nah. Ini aja. Oke. Oke, ini kelompok 2 ya.
kelompok 2 ini berkunjung ke kelompok maaf, kelompok 1 kelompok 2. Coba apa yang ditanyakan dari kelompok 2? Apa yang dimaksud penetapan wilayah? Iya, apa yang dimaksud dengan penetapan wilayah? Coba kelompok 2 ini dikasih informasi. Iya. Jadi dalam sidang BP UPKI karena itu ketua BP UPKI Rajiman Diningrat lalu memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan. ya. Pertama, seluruh Hindia Belanda. B, kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara. Iya, bisa dilanjutkan ya diskusinya ya. Oke, ini kelompok 3 dapat tamu dari kelompok 2. Apa yang ditanyakan ini? Coba dijelaskan, ayo. Kelompok 2 mau bertanya kelompok 3 apa? Ya, batas wilayah Indonesia. Coba dijelaskan ke kelompok tamunya. Gimana? Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Iya. Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, serta Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Iya, pintar. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Iya, dilanjutkan ya diskusinya ya. Oke, sudah cukup diskusinya? Sudah memperoleh informasi? Sudah. Sekarang geser lagi, ayo. Geser. Geser lagi, ayo cepat. Ini ayo gerak ke sini. Oke, ini kelompok 4 kedatangan tamu dari kelompok 3. Oh, 2 ya. Apa yang ditanyakan kelompok 2 ke kelompok 4? Apa? Negara kesatuan. Iya, gimana konsep negara kesatuan? Coba dijelaskan. Adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Iya, pintar ya, itu presiden. Oke, silakan dilanjutkan ya diskusinya ya. Ini kelompok 5 kedatangan tamu dari kelompok mana? 3. Kelompok 3. 3. Apa yang ditanyakan? Apa yang dimaksud negara serikat? Iya, coba dijelaskan dari Federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Bedanya negara kesatuan, pemerintah pusat hanya bertugas mengurusi hal-hal yang mempunyai sifat nasional saja, seperti politik, luar negeri, fisika, pertahanan, dan keamanan. Oke, lanjutkan lagi ya. Kelompok 6. Kelompok 4 ke kelompok. Iya, dapat tamu dari kelompok 4. Coba dijelaskan. Apa yang dimaksud persatuan dan kesatuan Indonesia? Iya, apa yang dimaksud persatuan dan kesatuan bangsa? Coba dijelaskan, Mas. Dari kelompok 6, coba dijelaskan ini. Gimana? Ya. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata, arti utuh atau tidak terpecah belah. Iya, tidak terpecah belah ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi ya diskusinya. Oke, sudah cukup? Sudah. Sekarang geser lagi. Terakhir. Oke, geser lagi. Oke, ya ini kelompok 3 kedatangan tamu dari mana?
Kelompok 6. Kelompok 6 apa yang ditanyakan ke kelompok 3? Iya, apa saja batas wilayah Indonesia? Heeh. Iya, bagus. Dilanjut ya. Oke, waktu mencari informasi sudah cukup. Sekarang kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Silakan. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan dibagikan ke kelompok asalnya hasil berkunjungnya tadi. Coba dijelaskan ke kelompoknya. Gimana? Heeh. Iya. Menjelaskan tentang penetapan wilayah karena ketua BPUPKI memutuskan wilayah dengan pemungutan suara setiap rakyat. Oke, pintar. Oke, silakan dijelaskan tadi yang pertama ke kelompoknya masing-masing. Silakan tadi dijelaskan yang pertama tadi, Mas. Ini tadi ya? Lagi. Iya, jelaskan ke teman-temannya ya. Ini juga tadi hasilnya pertamanya dijelaskan ke teman-temannya ya tadi. Sampun, pintar. Oke, sudah paham semuanya? Sudah menerima informasi? Sudah. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok silahkan yang mau presentasi ke depan angkat tangan. Oke, kelompok 1 dulu yang angkat tangan silakan maju ke depan semuanya dipresentasikan. Oke. Dipresentasikan ke depan, baris ini, baris di depan. Agak maju. Nah, oke. Silakan dipresentasikan dari kelompok 1 yang lain. Siapkan pertanyaan buat kelompok 1. Silakan dibuka dulu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Silakan. Wilayah negara Indonesia. Di zaman Majapahit, wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah di Nusantara ini. Panglima Majapahit bernama Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah. Daerah Nusantara menjadi suatu kesatuan wilayah. Sumpahnya disebut Sumpah Palapa. Tidak ada negara yang tanpa wilayah. Sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 soal wilayah tersebut sudah dibahas atau didiskusikan. Saat itu beberapa pemimpin memiliki pendapat berbeda soal daerah mana saja yang perlu menjadi wilayah Indonesia. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua, ditambah beberapa daerah lain seperti Timur Portugis, sekarang menjadi Timur Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Menurut Yamin, sebagai pakar sejarah, sebagian wilayah Papua dulu termasuk bagian dari Kesultanan Ternate. Hatta tidak setuju pandangan itu. Wilayah Indonesia menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua. Hasil temuan kami dari mencari informasi dari kelompok lain bahwa Indonesia mempunyai batas wilayah baik secara geografis dan astronomis. Indonesia pernah menjadi negara serikat atau bagian dan kemudian kembali ke bentuk negara kesatuan. Dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya keutuhan NKRI. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1 mengenai wilayah negara Indonesia. Oke, dari pemaparan kelompok 1, silakan yang bertanya angkat tangan. Dari kelompok 5, silakan. Oke, bagaimana bunyi sumpah
palapa dari Pati Gajah Mada yang terkenal? Gimana bunyinya? Silakan dijawab kelompok 1. Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah. Oke, betul jawabannya ya. Beri plus buat kelompok 1. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan ke kelompok 1. Ya, dari kelompok 3, Mbak Dewi, silakan. Oke, apa yang dimaksud dengan wilayah negara? Silakan dijawab kelompok 1. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Beri plus lagi ya. Oke, cukup ya. Silakan diakhiri dari kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Oke, dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke. Tarik sini ya. Oke. Oke, bisa dimulai kelompok 2. Silakan dibuka dulu. Penetapan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari temuan beberapa kelompok. A. Pertama, seluruh Hindia Iya. Belanda. B. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. C. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Seluruh peserta sidang diminta memilih 3 pilihan tersebut. Dari seluruh peserta sidang, sebanyak 19 orang peserta memilih pilihan pertama. Lalu sebanyak 39 orang peserta setuju pilihan kedua. Dan 6 orang peserta memilih pilihan yang ketiga. Selain itu, terdapat juga peserta yang tidak memilih. Maka BPUPKI pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Hasil keputusan BPUPKI dijadikan dasar oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menetapkan wilayah Indonesia. Selanjutnya, Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri, sehingga menjadi negara Malaysia, Borneo, dan Singapura sekarang. Begitu pula Timur Iya. yang dikuasai Portugis, yang kini menjadi negara Timur Leste. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera seperti saat ini. Oke, langsung hasil temuan dari kelompok lain. Hasil temuan dari kelompok lain Iya. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah saja. Pemerintah pusat berwenang mengatur seluruh daerah. Kita juga patut menjaga dan menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu dengan cara saling bertoleransi dan menghormati antar sesama. Baik, mungkin ada pertanyaan? Oke, bagus. Silakan yang bertanya dari kelompok 4. Mbak Eca, silakan. Iya. Oke, siapa ketua BPUPK yang memimpin sidang dalam penetapan wilayah Ketua Indonesia? BPUPKI ialah Rajiman Widyodiningrat. Oke, bagus. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beri plus buat kelompok 2. Oke, satu kali. Ayo, satu lagi. Mas Rifki dari kelompok 6, silakan bertanya. Bagaimanakah hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam sidang BPUPK? Oke, hasil pemungutan suara dalam sidang kedua BPUPK. Silakan dijawab kelompok 2. Seluruh peserta sidang diminta memilih 3 pilihan tersebut. Dari seluruh peserta sidang, sebanyak 19 orang
peserta memilih pilihan pertama. Lalu sebanyak 39 orang peserta setuju pilihan kedua dan 6 orang peserta memilih yang ketiga. Selain itu terdapat juga peserta yang tidak memilih. Maka BPUPKI pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Hasil keputusan BPUPKI dijadikan dasar oleh panitia. Oke, bagus sekali jawabannya ya Mas ya. Betul ya. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Silakan diakhiri dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1 maupun 2. Nah, kelompok yang lain nanti di kesempatan yang lain bisa presentasi ya. Karena waktunya sudah mau pulang ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bu Yun di sini punya post test ya, soal di Google Form. Nanti di rumah bisa kalian kerjakan ya sambil santai-santai dikerjakan di rumah, oke? Soal latihannya. Nah, kemudian ya di sini Bu Yun punya pertanyaan. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Senang nggak diskusi? Senang nggak bertukar ke kelompok yang lain? Senang. Terus apakah tadi ketika diskusi ada yang tidak mau kerjasama? Tidak ada. Tidak ada. Kompak semuanya ya? Oke, good. Bagus. Nah, kemudian adakah yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti apa? Setelah kita berdiskusi tadi, silakan Mas Marvel dari kelompok 4. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang membahas mengenai kesatuan Indonesia, bahwa wilayah Indonesia pada sidang ketua BPUPK Ya. mencakup Indonesia, bahwa wilayah Indonesia pada sidang ketua BPUPK seluruh India, dan tambahan wilayah Brunei Utara, Timur, dan Papua yang kemudian dipetakan menjadi Papua juga Sumatera dengan batas wilayah secara geografis dan astronomi. Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan yang didekatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 bahwa bentuk Oke, lengkap sekali ya. Tadi kesimpulan dari Mas Marvel bahwa wilayah Indonesia sebelum ditetapkan batas wilayahnya itu disidangkan dalam sidang BPUPK yang kedua. Kemudian kita punya batas laut, udara, dan daratan. Ada batas astronomis maupun geografis. Nah, tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya kita tetap utuh ya dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu ya. Oke. Bagus. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai karakteristik daerah dalam NKRI. Ya, minggu depan dipersiapkan, nggih. Dibaca materinya di rumah. Oke. Karena waktunya sudah habis ya hari ini ya, anak-anak. Kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Mas Angger dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Banihi
ilayya indah hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Yuyun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.